Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Semoga selalu baik ya. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Agar kita lebih semangat lagi untuk belajar, alangkah baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanahku darah. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Di Zoom ini sudah hadir semua. Ibu absen terlebih dahulu ya. Hani. Hadir, Bu. Oke. Putri. Hadir, Bu. Susan. Hadir, Bu. Neng Aat. Hadir, Bu. Devi. Hadir, Bu. Esti. Hadir, Bu. Dewi. Hadir, Ibu. Jumena. Oke. Nah, apakah kalian sudah siap untuk belajar pada hari ini? Bu. Siap, Bu. Oke, Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang organ pencernaan hewan dan manusia. Itu kita akan membahas mengenai organ pencernaan hewan dan fungsinya. Nah, organ-organ pencernaan hewan ini tuh ada apa aja sih? Ini bisa kita lihat di sini yaitu rongga mulut. Rongga mulut ini berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Selanjutnya yaitu ini esofagus atau kerongkongan. Nah, esofagus ini atau kerongkongan berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Selanjutnya yaitu lambung. Fungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim silulase yang dapat mengurai selulosa. Bagian pada lambung ini tuh terdapat rumen, ini rumen, retikulum di sini, omasum dan obamasum. Selanjutnya yaitu usus halus. Halus ini berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Nah, dan yang terakhir itu anus. Ya. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, sisa proses penyerapan akan dibawa menuju anus. Sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus.
Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai organ pencernaan manusia dan fungsinya. Yang pertama ini ada mulut. Nah, mulut ini merupakan proses pencernaan dimulainya ini dari mulut ya. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Selanjutnya yaitu kerongkongan atau esofagus. Esofagus adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan. Selanjutnya di dalam lambung. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia, yaitu yang pertama menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, dan yang ketiga, perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Selanjutnya yaitu hati, pankreas, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu. Sebelum digunakan di usus halus, kantung empedu berfungsi untuk menyalurkan empedu ke usus halus. Hati merupakan organ yang akan menghasilkan empedu. Nah, pankreas ini berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan guna mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Nah, selanjutnya nih, usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Nah, duodenum ini berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Dinding bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Nah, fungsi dari lipatan usus halus ini adalah memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi saat makanan meninggalkan usus halus. Sekitar 90% zat gizi telah diserap untuk diedarkan oleh darah. Selanjutnya yaitu usus besar. Nah, fungsi utama usus besar ini yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar ini membantu memecah bahan yang tidak tercerna tersebut. Nah, selanjutnya ini yaitu rektum dan anus. Sisa isi dari usus besar yang telah menjadi fases kemudian disalurkan ke arah rektum. Nah, rektum ini adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan fases sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Nah, anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan manusia yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus yaitu tak lain adalah sebagai tempat keluarnya fases. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali untuk mengatur pengeluaran fases. Selanjutnya yaitu bagaimana cara kita untuk memelihara alat pernapasan. Nah, bagaimana sih cara kita untuk memelihara alat pernapasan? Yaitu dengan cara jangan merokok, menghindari lingkungan yang banyak polusi udara seperti asap, debu, dan bahan kimiawi lainnya. Lalu kita harus olahraga teratur, mencuci tangan untuk mencegah infeksi, makan makanan yang bergizi, dan menanam tanaman di sekitar tempat tinggal kita. Selanjutnya ini Ibu ada video. Aku juga pengen tahu kalau sistem pencernaan hewan itu kayak apa ya? Proses pencernaan sapi gimana ya, Nek? Nanda jelasin ya. Pertama, makanan seperti rumput atau daun-daunan dikunyah di dalam rongga mulut dengan bantuan air lidah, lalu masuk ke kerongkongan. Makanan yang masih kasar itu kemudian masuk ke dalam perut besar dan dicerna secara kimiawi. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam perut jala, lalu dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang disebut bolus. Bolus yang disimpan dalam perut jala kemudian dikunyah lagi di rongga mulut pada saat sapi beristirahat. Makanan kemudian ditelan lagi dan masuk ke perut jala, lalu perut kita. Makanan dicerna secara mekanis di dalam perut kita dan setelahnya dicerna secara kimiawi di dalam perut masam. Penyerapan sari-sari makanan terjadi dalam usus. Dan terakhir, sisa makanan dikeluarkan melalui rektum lalu anus. Coba aku ulangi ya, Nek. Jadi, secara garis besar, sistem pencernaan pada sapi dimulai dari makanan yang masuk ke rongga mulut, kemudian ke kerongkongan, perut besar,
Terus jala, lalu kembali dicerna di rongga mulut. Dan kembali langsung ke perut jala. Berlanjut ke perut kita, terus makan, usus, dan terakhir sisa makanan dikeluarkan lewat rektum lalu anus. Betul, Lula. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung panjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan tarik salping, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan cenderung masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selain itu lambung ya, Ibu? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh glandir getah lambung. Getah lambung mengandung enzim peptin, enzim renin, dan asam klorida. Makanan kita pergi ke toilet ya? Hihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Di situ, sisa makanan yang dicerna nanti berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Ibu? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang bagian bawah patat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, dari proses pencernaan dari tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Ya, kalian udah nonton videonya nih. Nah, Ibu mau kalian secara kelompok itu berdiskusi mengenai organ pencernaan hewan dan manusia dan membuat diagram perjalanan sistem pencernaan pada hewan dan manusia. Setelah itu, perwakilan kelompok ini kumpulkan di WhatsApp group ya. Nah, tadi Ibu sudah lihat, sudah ada yang di-share juga di grup. Sekarang Ibu mau ngetes lagi nih, apakah kalian sudah paham banget sama materi yang hari ini atau belum? Coba Ibu mau nanya Susan. Susan mana nih, Susan? Hadir, Bu. Susan, kalau fungsi dari rongga mulut itu apa sih? Fungsi dari rongga mulut itu sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan, Bu. Oke, benar. Nah, jadi karena jaringan Ibu lagi error, Ibu mau coba Dewi tolong jelasin fungsi dari lambung itu apa? Dari organ manusia, lambung organ manusia. Ya Bu, lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia Bu. Fungsi yang pertama yaitu untuk menyimpan makanan dan cairan yang tertelan. Fungsi yang kedua sebagai untuk menyampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya. Dan fungsi yang ketiga perlahan-lahan akan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil Bu. Oke, benar. Rasa kalian semua ini sudah paham ya dengan materi yang telah Ibu sampaikan. Nah, tadi Ibu juga sudah lihat hasil kalian membuat diagram makanan. Ibu rasa itu sudah cukup baik ya dalam melakukan tugas kelompok. Beri tepuk tangan dulu buat kalian semua. Nah, bagaimana nih pembelajaran kita pada hari ini? Sangat menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, Bu. Oke, iya menyenangkan ya, karena kita bisa mengetahui nih organ pencernaan pada hewan dan manusia. Nah, kita juga dapat mengetahui nih diagram perjalanan sistem pencernaan hewan dan manusia. Nah, setelah Zoom ini selesai, Ibu akan memberikan tugas evaluasi yang harus kalian kerjakan ya. Nah, di LKPD ini terdapat tugas individu dan tugas kelompok. Ibu harap kalian semua dapat mengerjakannya bersungguh-sungguh. Untuk pengumpulannya, seperti biasa, di WhatsApp group nanti akan Ibu infokan lagi.
Ibu mau mengingatkan sekali lagi agar kalian tetap semangat belajar walaupun kita masih daring seperti ini. Dan kalian juga jangan lupa untuk menjaga kesehatan tubuh dengan menjaga pola makan yang sehat, olahraga teratur, dan hal-hal yang positif lainnya. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.